فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang Qasasul Quran atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana kita akan memulai kisah Nabi yang baru setelah kita membahas tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka kita lanjutkan dengan kisah Nabiullah Lut alaihi salam. Di antara kisah-kisah para nabi ada satu kisah yang menggambarkan keberanian menghadapi kemungkaran, ya, dan juga menggambarkan keteguhan iman di tengah masyarakat yang tenggelam dalam dosa. Itulah kisah Nabiullah Lut alaihi salam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyuruh kaumnya menuju kebaikan dan meninggalkan perilaku yang dimurkai, yang mana masyarakat atau kaum Nabi Lut mereka tenggelam pada perbuatan yang sangat menjijikan, yaitu praktek homoseksual, dan tidak ada kaum sebelumnya yang melakukan fahisyah ini, ya, perbuatan keji ini. Jadi di kota Sodom namanya. Maka dari situlah diambil istilah sodomi, ya. Jadi asalnya adalah nama kota. Nah, ketika masyarakat kota tersebut melakukan praktek homoseksual, maka perbuatan, ya, homoseksual itu sering diistilahkan dengan sodomi. Nah, jadi pembahasan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya di zaman sekarang itu sangat penting. Melihat
semakin meningkatnya populasi yang disistilahkan dengan LGBT. Ya, jadi dan mereka semakin menampakkan diri mereka. Ya. Dan kaum yang seperti ini sekarang banyak diberi panggung, ya istilahnya. Dan juga terkadang orang-orang yang seperti ini banyak yang tidak terdeteksi. Dan lebih parah lagi, hal ini, penyakit ini terjadi di mana-mana, bahkan di lingkungan keagamaan, ya, seperti pondok pesantren banyak ya praktek-praktek seperti ini, dan ini kita dengarkan, ya, banyak kejadian-kejadian seperti ini di pondok-pondok, apalagi yang kurang ketat penjagaannya, asrama tidak dibatasi misalnya. Baik. Nah, maka pembahasan ini di zaman sekarang itu sangat penting untuk memberikan peringatan, membentengi putra-putri kita dari perbuatan semacam ini. Apalagi sebagian mereka ya menyatakan ini bukan penyakit kita, karena banyak itu. Bahkan lebih parah lagi, ada sebagian profesor ya yang gelarnya sudah profesor dalam bidang keagamaan ya yang menghalalkan praktek ini, dan ini sangat parah kalau sampai derajat menghalalkan. Para ulama sepakat kalau ada orang yang menghalalkan zina, maka dia keluar dari Islam, karena yang namanya zina itu kan jelas keharamannya, diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik yang alimnya kah ataupun orang awamnya tahu bahwasanya zina itu haram. Dan para ulama sepakat kalau ada yang menghalalkannya, dia bisa keluar dari Islam. Homoseksual itu lebih parah dari apa? Dari zina. Karena yang namanya homoseksual tidak ada istilah halalnya, ya kan? Kalau zina antara laki-laki dengan perempuan halal kapan? Ketika mereka sudah menikah dan tidak lagi melakukan zina. Jadi ada kemungkinan bisa berubah menjadi halal hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Ada pun hubungan lelaki sama lelaki, perempuan dengan perempuan, kapan halalnya? Ya tidak ada. Makanya secara hukum pun berbeda antara zina dengan homoseksual. Kalau zina bagi mereka yang belum menikah, bukan muhsan namanya, maka akan dicambuk misalnya atau diasingkan. Kalau sudah menikah baru dirajam. Sementara pelaku homoseksual, ya, baik yang sebagai fa'il atau maf'ul, ya, fa'il itu yang apa namanya ya, yang dominan. Kalau yang maf'ul, apa istilahnya, boti kecil. Ini istilah baru muncul di zaman sekarang. Baik, kedua-duanya disuruh apa? Dibunuh. Ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lot disuruh dibunuh, baik itu fa'ilnya ataupun maf'ulnya. Ya. Maka ya hal ini sangat penting kita pelajari untuk bisa kita ambil pelajarannya. Baik. Apalagi ya di berbagai negara telah melegalkan ya, pernikahan sejenis. Dimulai dari Belanda, disebutkan Belanda sudah sudah melegalkan ya, kawin sejenis itu sejak tahun 2001 kalau tidak salah. Ya. Kemudian disusul oleh negara-negara yang lain. Bahkan ada Asia juga kan, Taiwan kalau tidak salah. Dan yang terakhir tadi yang baru-baru ini apa? Thailand kalau tidak salah. Dan itu negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan ini.
Ya, dan kita berlindung kepada Allah, semoga negara kita tidak sampai seperti itu. Baik. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan kisah Nabiullah Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai surah. Di antaranya surah Al-A'raf, surah Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, Al-Qamar, dan surah-surah yang lainnya. Banyak. Hal ini menunjukkan bahwasanya kisah ini penting untuk diambil pelajarannya. Karena di antara hal yang menunjukkan sesuatu itu penting itu ketika disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Lut alaihi salam ke daerah-daerah yang berbeda, ya, dari lokasi dakwah Nabi Ibrahim. Jadi walaupun Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sejaman, ya, tapi tempat dakwahnya itu berbeda. Kalau Nabi Ibrahim kan beliau memang berpindah-pindah dan beliau akhirnya menetap di Palestina, di negeri Syam. Sementara Nabiullah Lut alaihi salam yang sebelumnya didakwahi oleh Nabi Ibrahim, beliau berdakwah ke daerah Yordania, ya, yang sekarang itu dekat dengan Laut Mati. Baik. Dan Nabi Lut sebagaimana yang kita sebutkan, beliau adalah keponakan dari Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi Nabi Lut itu, ya, karena diutus kepada kaum yang berbeda, syariatnya pun berbeda. Ya, jadi waktu itu para nabi diutus dengan syariat masing-masing. Baik. Adapun nanti Ishak dan Yakub, yaitu nanti diutus di wilayah dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, disebutkan negeri-negeri tempat dakwah Nabi Lut. Di sini disebutkan negeri-negeri, berarti tidak hanya satu negeri. Negeri-negeri dakwah Nabi Lut itu dikenal dengan sebutan Al-Mu'tafikat, ya, Al-Mu'tafikat. Secara bahasa artinya adalah negara-negara yang terbalik. Negara-negara yang terbalik. Karena memang nanti azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka di antaranya adalah negeri mereka diangkat lalu dibalik. Akhirnya dinamakan Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 70, Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan, yaitu Mu'tafikat tadi. Atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Begitu juga dalam surah Al-Haqqah ayat 9, wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Begitu juga dalam surah An-Najm ayat 53 sampai 54, wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Dan negeri-negeri kaum Lut telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Baik, nah jadi negerinya kaum Nabi Lut itu disebut dengan Al-Mu'tafikah. Nah, disebutkan dengan jamaah.
Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ada 4 kota kecil yang seluruh penduduknya terlibat dalam praktik homoseksual. Jadi ada 4 kota, seluruhnya itu praktisnya homoseksual. Maka sebagian ulama menyatakan bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang menular. Karena tidak mungkin semua penduduk tiba-tiba langsung jadi praktisi homoseksual. Pasti awalnya dimulai oleh beberapa kelompok sampai menyebar sampai memenuhi seluruh negeri. Dan disebutkan sampai 4 di sini. Nah, di antara yang menyebutkan ya nama-nama kota tersebut, misalnya ada negeri Sodom, dalam bahasa Arab itu Sadum. Ya, cuma diterjemahkan biasanya Sodom. Kemudian ada Amorah. Ya, ada yang bacanya Gomorrah. Sodom dan Gomorrah. Kemudian yang ketiga Adamah. Ini nama-nama kota. Dan yang terakhir Sibuim. Sodom, Amorah, Adamah, dan Sibuim. Baik. Dan kota-kota tersebut semuanya terletak di Yordania, di sekitar Laut Mati. Ya. Dan sebagian ulama yang lain bahkan menyebutkan sampai 7 kota. Intinya kaum Nabi Lut itu ya terdiri dari berbagai kota. Baik. Kemudian kaum Nabi Lut ya tidak hanya mendustakan Nabi Lut ya. Pertama memang mereka mendustakan kenabian Nabi Lut, tidak mau mengikuti ajarannya. Tetapi mereka lebih dikenal dengan berbagai keburukan lainnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'innakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Di dalam ayat ini ada 3 kemungkaran yang biasa dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Pertama, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki? Nah, ini maksudnya adalah praktek homoseksual. Kemudian wa taqta'una sabil, dan melakukan tindakan memotong jalan. Apa yang dimaksud memotong jalan di sini? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka merampok, memotong jalan. Ada yang mengatakan merampok. Ada juga yang mengatakan mereka menangkap orang-orang di jalan kemudian diperkosa. Ada juga yang mengatakan mereka memotong nasab. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mendatangi para wanita dan hanya mencukupkan diri dengan praktek homoseksual. Ya, jadi ada beberapa pendapat di kalangan ulama makna memotong jalan di sini. Dan yang ketiga adalah melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan mereka. Nah, apa kemungkaran tersebut? Juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksud kemungkaran di sini adalah melempari para wanita yang lewat. Jadi mereka ngumpul di suatu tempat, lewat wanita, mereka lempari. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka mengejek orang-orang yang lewat. Ya. Ini semuanya disebutkan dalam buku-buku tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari. Ada juga yang menyatakan bahwasanya maksud kemungkaran di sini mereka membawa kerikil, ya mungkin di suatu wadah. Jika ada lelaki lewat, maka mereka berlomba melemparinya. Siapa kerikilnya yang kena, maka dialah yang berhak mendapatkan laki-laki tersebut. Ya. Ini sebagian pendapat seperti itu.
Ada juga yang berpendapat bahwasanya maksudnya adalah mereka tidak memiliki rasa malu dan saling buang angin, kentut-kentutan. Berarti kentut-kentutan itu kemungkaran, jelek. Dan ada pendapat yang lain, yaitu mereka melakukan praktek homoseksual bersama-sama, ya, grup. Nah, ini di antara pendapat para ulama berkaitan tentang kemungkaran mereka. Nah, disebabkan karena kemungkaran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat atau sifat-sifat yang buruk bagi kaum Nabi Lut, dan tidak pernah ada kaum yang diberikan sifat-sifat buruk sebanyak mereka. Disebutkan ada 7 sifat buruk yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Baik, sebentar. Pertama, tadi kita sebutkan 3 kemungkaran, ya. 3 kemungkaran kaum Nabi Lut. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29. Kemungkaran pertama, praktek homoseksual. Kedua, memotong jalan. Dan memotong jalan ada beberapa pendapat. Yang pertama, merampok. Yang kedua, menangkap orang di jalan. Lalu berkosa. Ada juga pendapat yang mengatakan memutus keturunan. Ya, karena keturunan. Karena cukup hanya mencukupkan dengan praktisi homoseksual. Baik. Ada yang ketiga, melakukan kemungkaran. Melakukan kemungkaran di perkumpulan mereka. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Melempari wanita di jalan. Yang kedua, mengejek orang lewat. Yang ketiga, berlomba melempari lelaki yang lewat. Siapa yang mengenainya, ya, boleh menggaulinya. Pendapat yang keempat, tidak memiliki rasa malu. Ya, dengan sambil kentut, ya. Apa? Saling kentut, bukan saling kentut.
Baik, yang kelima, melakukan praktek homoseksual bersama-sama. Baik. Nah, disebabkan kemungkaran yang mereka lakukan, maka Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan 7 sifat. 7 sifat kaum Nabi Lut. Pertama, melampaui batas, kaum yang melampaui batas. Baik, ini dalam surah Al-A'raf ayat 81. Kedua, kaum berdosa dan kufur. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 84. Sifat yang ketiga, kaum yang buruk. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Yang keempat, kaum fasik. Ya. Dan ini sama dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Sifat yang kelima, kaum jahil. Ini dalam surah An-Naml ayat 55. Yang keenam, kaum yang melakukan pelanggaran atau adun, pelanggaran. Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang berbuat kerusakan, mufsidun. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 30. Baik, nah inilah 7 sifat yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Ya, semuanya buruk, enggak ada yang baiknya. Baik. Kemudian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kaum Nabi Lut lah kaum yang melakukan praktek homoseksual pertama kali di alam semesta ini. Jadi sebelumnya tidak ada kaum yang melakukan ini. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf 80 sampai 81 yang menyatakan bahwasanya kaum inilah yang pertama kali melakukan praktek ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu
yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Tidak ada. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini salah satu sifatnya dari dalam surah Al-A'raf ayat 81, melampaui batas. Maka homoseksual disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan al-fahisyah, perbuatan keji, dan ini belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Dan disebutkan tadi kampung Nabi Lut itu disebut dengan al-mu'tafikat, ya, yaitu kampung-kampung yang dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara kampung tersebut tadi adalah Sodom tadi. Nah, maka dari situ ada istilah sodomi. Baik. Nah, jadi ini sifat-sifat yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Bahkan mungkin ini lebih parah dari binatang, ya. Ada yang mengatakan tidak ada binatang yang melakukan praktek ini. Terus ada yang bilang ada, Ustaz. Ya udah seperti binatang kalau gitu. Ya, baik ada atau tidak ada sama saja buruk. Baik. Kemudian maka melihat kondisi kaum Nabi Lut seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Lut kepada mereka untuk berdakwah dengan penuh kesabaran. Bayangkan seluruh warganya itu, kecuali keluarganya Nabi Lut, ya, semuanya itu pelaku homoseksual, baik itu laki-lakinya maupun perempuannya. Laki-lakinya suka dengan laki-laki, perempuannya suka dengan perempuan. Ya, gimana kayak gitu? Kemudian disuruh untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Dan proses dakwah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 174, ya. 160 sampai 174, Asy-Syu'ara 160 sampai 174. Kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumul Lutin al-mursalin." Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Lutun alla tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Aku ini seorang rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini dakwah Nabi Lut kepada mereka. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajaranku ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Itu dakwahnya para rasul. Atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kalian mendatangi kaum laki-laki, ya, dari manusia, yaitu mendatangi lelaki? Wa tad'una ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian meninggalkan, ya, perempuan, yaitu para istri-istri yang diciptakan Tuhan menjadi istri-istri kalian. Kok istri-istri malah ditinggalkan? Yang didatangi adalah para lelaki. Bal antum qaumun adun. Ya, dan kalian memang orang-orang yang melampaui batas, ya, atau yang melakukan pelanggaran. Apa balasan mereka? Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, tentu engkau termasuk orang-orang yang terusir. Nah, mau diusir Nabi Lut.
Qala inni la'amalikum minal qalin. Maka Lut berkata, aku sungguh benci dengan perbuatan kalian. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Kemudian Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Maka kami selamatkan dia bersama keluarganya semuanya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali ya seorang perempuan tua, maksudnya istrinya Nabi Lut, yang termasuk golongan yang ditinggalkan. Summa dammarna al-akharin, kemudian kami binasakan yang lain. Wa amtarna alaihim matar, ya, kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu. Fasa'a matarul munzalin, ya, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan tersebut. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan sungguh ya kebanyakan mereka tidak beriman. Baik, nah ini secara global bagaimana Nabi Lut berdakwah kepada mereka yang kemudian Allah pun akhirnya mengirimkan azab kepada mereka. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka ketika kondisi kaum Nabi Lut sangat parah seperti yang kita sebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi mereka. Tetapi ya, ternyata mereka mendustakan Nabi Lut, bahkan mengancam Nabi Lut, bahkan menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 33, kadzabat qaum Lutin bin nuzur, kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Begitu juga dalam surah Al-Qamar ayat 36, walaqad anzarahum batasyatana fatamaru bin nuzur, dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka meragukan peringatanku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Lut telah memperingatkan kaumnya tentang siksaan Allah jika mereka melanggar, namun mereka meragukan peringatan tersebut, tidak mau menerima nasihat dari Nabi Lut, dan justru semakin tenggelam dalam kemaksiatan mereka, seolah-olah ancaman itu hanya omong kosong saja. Padahal mereka tahu apa yang mereka lakukan itu ya perbuatan yang menjijikkan, mereka pahami itu. Makanya di dalam surah An-Naml ayat 56, bagaimana mereka menjawab Nabi Lut, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut
beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ya, mereka itu orang-orang yang sok suci. Tidaklah mereka mengatakan ini kecuali mereka paham apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang tidak suci, ya kan? Nah, lihat bahwasanya Nabi Ibrahim akan memiliki anak dari Sarah. Ya, jadi sebelum kaum Nabi Lut singgah dulu di rumahnya Nabi Ibrahim. Baik. Nah, berkaitan tentang kisah tamu Nabi Ibrahim ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 24. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Baik. Nah, jadi disebutkan dalam ayat ini bahwasanya ketika malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim menjelma menjadi lelaki yang sangat tampan. Ya. Mereka datang kepada beliau yang hanya sekedar singgah saja untuk mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah. Ya, adapun Hajar ini kisahnya di Mekah. Sekarang fokus kepada Sarah. Baik, dan tujuan mereka sebenarnya itu nanti mengazab kaum Nabi Lut. Baik. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ya, walaupun secara dalil tidak ada yang tegas atau valid tentang masalah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebut tamu-tamunya Ibrahim ini sebagai malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir maksud dimuliakan di sini. Pertama, karena memang malaikat adalah makhluk yang mulia, ya, yang mana mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga penafsiran yang kedua menyatakan maksudnya yang dimuliakan di sini adalah Nabi Ibrahim memuliakan mereka karena mereka adalah tamu. Ya, dan kedua pendapat ini tidak kontradiksi. Dan ini kebanyakan dalam tafsir, dalam perbedaan pendapat ulama dalam masalah tafsir. Tafsir mereka disebut dengan tafsir tanawu yang tidak kontradiksi. Ya, berbeda dengan ikhtilaf dalam fikih yang itu kontradiksi, tidak bisa dikompromikan. Ya, tapi kalau dalam tafsir itu semuanya bisa dikompromikan dan semuanya benar, tidak salah. Baik. Nah, ketika mereka datang, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama, maksudnya salam. Ibrahim menjawab salam. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang belum dikenalnya. Baik, jadi Ibrahim alaihissalam tidak mengenal mereka. Ya. Apalagi mereka mengucapkan salam. Dan di negerinya kaum Ibrahim pada waktu itu tidak dikenal ucapan salam seperti ini. Ya, makanya Nabi Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun, ya. Salam bagi orang-orang yang belum dikenal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak dikenal diistilahkan dengan mungkar. Baik. Setahu pian apa itu arti mungkar? Mungkar itu kan ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar itu keburukan gitu ya. Baik. Jadi ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar.
Baik, ini ma'ruf biasa diartikan kebaikan, mungkar keburukan. Baik. Cuman ada makna lain dari kata ma'ruf dan arti lain dari kata mungkar. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu, mengetahui, mengenal. Berarti ma'ruf dikenal. Ya. Mungkar tadi disebutkan dalam ayat, salamun qaumun mungkarun, ya, keselamatan orang-orang yang tidak dikenal. Berarti tidak dikenal. Baik. Kenapa kebaikan itu ya dikenal sementara keburukan itu tidak dikenal? Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya hukum asal fitrah manusia itu mengenal yang namanya kebaikan. Ya. Adapun keburukan hukum asalnya awalnya dia tidak mengenal. Siapa yang mengenalkan keburukan tersebut? Ya, ayahnya, lingkungannya, dan seterusnya. Makanya kan tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu mengetahui tauhid, ya, mengetahui kebaikan. Hukum asalnya seperti itu. Fa'abawahu, kemudian orang tuanya lah ya yang yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia jadi orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Nah, itulah yang mengubah fitrah mereka, orang-orang sekelilingnya. Nah, ini ya di antara faedah ya berkaitan tentang kata ma'ruf dan mungkar. Dan ini bukan cocokologi. Ya, karena memang begitu para ulama menjelaskan. Baik. Jadi datanglah dua malaikat ini kepada Nabi Ibrahim dengan mengucapkan salam. Kemudian di sini malaikat Jibril mengatakan salaman dengan fathatain. Dalam bahasa Arab ya, ketika ada kata-kata salaman itu bagi paham yang nahwu itu disebut dengan maf'ul mutlaq. Ya. Yang mana isinya sebenarnya malaikat itu sedang mendoakan Nabi Ibrahim dengan keselamatan. Ya kan? Memang salam seperti itu. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan kata salamun. Yang mana dalam kaidah nahwu, ya, salamun seperti ini biasanya menunjukkan itu khabar, pengkhabaran. Jadi kalau malaikat menyebutnya dengan doa, tapi Nabi Ibrahim menyebutnya dengan pengkhabaran. Dan para ulama menjelaskan salamnya Nabi Ibrahim itu lebih baik daripada salamnya para malaikat. Ya, karena doa itu karena pengkhabaran itu lebih tinggi daripada mendoakan. Kenapa? Karena mendoakan masih menunggu untuk diijabah. Kalau pengkhabaran seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi. Ya. Kan begini teksnya, ya, anggaplah seperti ini. Semoga Allah memberikan keselamatan. Ini doa. Kalau kabar Allah memberikan kepadamu keselamatan. Kalau yang pertama doa masih menunggu diijabah. Kalau yang kedua seperti sudah diberikan. Ya, dan ini menjadikan kaidah menjawab salam itu harus lebih baik daripada orang yang mengucapkan salam. Dan ini sudah kita bahas dalam adab, ya. Makanya ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum, ya, maka lebih baik ditambahi waalaikumsalam warahmatullah. Lebih sempurna lagi ditambah wabarakatuh. Tapi kalau sudah sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, maka dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan enggak usah ditambah yang lain, karena enggak ada tuntunannya ditambah yang lain. Baik. Nah, maka dalam hal ini pelajaran dari kisah tamunya Nabi Ibrahim yang pertama adalah ketika tamu mengucapkan salam maka balaslah dengan yang lebih baik. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa
ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang sepadan dengannya. Baik. Kemudian setelah datang tamu tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin." Maka diam-diam dia, yaitu Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Baik. Disebutkan di sini faragha, diam-diam. Ya. Artinya Nabi Ibrahim ya ketika ingin menyuguhkan makanan dia diam-diam, enggak bilang-bilang. Baik. Dan ini diantara adab juga dalam menjamu tamu. Karena begini ya Pak, kalau kita mengatakan kepada tamu, ya maaf, anak ke dalam dulu bikin minum misalnya. Apa kata tamu kadang? Wah nggak usah repot-repot. Kan biasanya gitu. Wah nggak usah gini ya kan gitu. Coba jangan berbeda. Tak ulah tuh bajunya. Ya kalau. Jadi kita nggak usah berbeda kalau hendak menjunjungi banyu. Karena bisa ditolak oleh tamu. Akhirnya tidak terikram, tidak termuliakan tamu tersebut. Jadi pergi aja diam-diam, maaf permisi sebentar lah. Ya, terserah mau ngapain kan, mau masak ini masak itu silahkan. Ya, dan kita akan mendapatkan pahala memuliakan tamu di situ. Walaupun akhirnya apa? Kalau dimakan itu masalah. Ya, tapi kita sudah mendapatkan pahala tersebut. Baik. Nanti kan Nabi Ibrahim sudah dia hidangkan, ternyata malaikatnya kada makan. Yang malaikat yang kada makan kan. Baik, nah jadi adab yang kedua, kalau ingin menyuguhkan makanan kepada tamu gak usah bilang-bilang. Di sini disebutkan dia diam-diam pergi menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin, dan kemudian dibawakan daging anak sapi yang gemuk. Berarti makanan istimewa pada apa? Yang gemuk disebutkan di sini. Maka di antara kesempurnaan memuliakan tamu itu membawa makanan yang istimewa. Ya, di antaranya tadi, ya nggak perlulah kita nyari sapi juga. Baik, tapi setidaknya kita bisa menyuguhkan yang istimewa bagi tamu kita. Baik. Kemudian disebutkan, ya, apa namanya, sapi yang dibawa itu dalam kondisi dibakar. Kenapa dibakar? Karena itu adalah yang paling cepat prosesnya. Beda kalau kita potong-potong dulu, kasih bumbu dulu, dimasak dulu, ya, apalagi yang pakai kuah misalnya, itu lama. Yang paling cepat apa? Bakar. Ya, itu lebih praktis dan lebih cepat untuk memberikannya kepada tamu. Maka di antara adab menyambut tamu atau memuliakan tamu adalah segera cari metode yang paling cepat untuk bisa menyuguhkan makanan tersebut kepada tamu. Baik. Kemudian nah disebutkan tadi kan bahwasanya tamu ini adalah orang yang tidak dikenal, dan memang Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang suka menjamu tamu. Ya, orang yang suka menjamu tamu. Bahkan dia menjamu tamu yang beliau kenal maupun tidak beliau kenal, ya. Baik, jadi yang namanya tamu tetap diperintahkan untuk dimuliakan walaupun orang tersebut tidak kita kenal. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan sapi tersebut di hadapan mereka. Nah, ini juga adab nih dalam menjamu tamu. Jangan hidangan itu jauh-jauh. Ya. Kadang-kadang tamu itu supan, nggak boleh mengambil makanan apalagi sampai kayak itu misalnya. Ya dekatkan kepada mereka biar mudah mereka ngambil. Ya kalau perlu dibukakan sudah toplesnya lah. Kita mendapati Pak ada toples sekarang itu yang tutupnya itu pakai kawat. Membukanya itu perlu teknik khusus.
Ya. Jadi pernah kita lihat itu kan ada ulun sama kawan itu kan bertamu ke sebuah rumah lagi gitu. Ada toples di situ, isinya wadai. Ya, cuman tadi penuh dengan kawat tadi. Ya, membukanya itu alih susah. Baik. Jadi ketika berusaha dibuka gagal, kan jadi akhirnya. Ya supan ya, maka dalam adab menjamu tamu langsung bukakan, langsung dekatkan. Ya, jangan sampai tamu itu merasa malu untuk memakan hidangan kita. Baik, kemudian juga disebutkan setelah itu, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Nah ini juga perlu dengan omongan, dengan ucapan. Ya, kenapa kalian makan? Ayo makan ya, kan gitu. Lebih nyaman lagi, sudah dekat, ya langsung disuruh makan oleh tuan rumah. Maka yang disebutkan dalam ayat-ayat ini itu adalah contoh bagaimana memuliakan tamu. Ya. Baik. Nah jadi setelah dihidangkan seperti itu, ternyata apa namanya, Nabi Ibrahim melihat tamunya ini kok gak makan. Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ila nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ya, jadi Ibrahim dan juga Sarah melihat nih dua tamunya ini tidak makan. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamah makanan tersebut, maka Ibrahim pun agak merasa aneh dengan mereka dan merasa takut kepada mereka. Ini siapa nih kadang mau makan gitu kan? Dan ini disadari oleh malaikat tadi, maka mereka mengatakan, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Oh, jadi tahulah Nabi Ibrahim bahwasanya itu adalah para malaikat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka pun berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Maksud anak di sini adalah siapa? Ishak. Ya. Dan itu didengar oleh siapa? Istrinya. Jadi cuma berhijabkan tirai. Jadi mendengar apa yang dikatakan oleh tamu tersebut. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ya, kemudian istrinya datang memekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri. Ya, mungkin karena keheranan. Seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Ya, seolah-olah kok bisa punya anak, kan gitu. Dalam ayat yang lain dalam surah Hud ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak nanti akan lahir putranya yang bernama Ya'qub. Ya. Jadi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, terkejut sampai menepuk kedua pipinya seperti tidak percaya. Ya, ketika mendengar kabar bahwasanya ia akan memiliki seorang anak. Ya. Padahal pada waktu itu usia Sarah disebutkan sudah mencapai sekitar 99 tahun. Sangat tua sudah. Artinya secara logika mungkin ya, pada usia tersebut telah melewati masa menopause kan. Tapi ya namanya kekuasaan Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apalagi Sarah sudah lama menanti-nantikan seorang putra. Ya, dan ini tentunya kabar yang sangat menggembirakan beliau. Baik. Dan dia merasa heran tadi kan, bahwa qalat ajuzun aqim. Ia berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Ya, artinya bagaimana mungkin memiliki anak sementara dia sudah tua lagi mandul. Baik.
Kemudian dan ini ya keheranan seperti ini ya bukan berarti tidak menerima kekuasaan Allah ya. Cuman ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi dia, yang sama sekali tidak dia sangka. Makanya sebagaimana ketika Nabiullah Zakaria, ini kan sama kasusnya nih, sudah tua tidak diberikan anak. Ya, cuman ketika dia melihat ya keajaiban mukjizat yang Allah berikan kepada Maryam ya, atau ya karomah yang mungkin yang diberikan kepada Maryam, kan yang mengkafil Maryam atau memelihara Maryam itu siapa? Zakaria. Ternyata dia mendapati Maryam itu mendapatkan buah-buahan ya, dan buah-buahannya spesial ya. Jadi buah-buahan musim dingin ya, tapi didapatkan di musim panas. Begitu juga buah-buahan musim panas tapi didapatkannya di musim dingin ya. Maka ketika ditanya, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana kau mendapatkan ini? Maka kabarnya dari Allah. Baik, maka dari situlah Zakaria akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Allah berfirman, ini kisahnya dalam surah Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa anaknya Zakaria? Yahya ya. Baik, makanya ketika akhirnya diberikan kabar gembira bahwasanya Zakaria memiliki anak ya, maka dia pun terheran ya. Qala, gimana dalam surah Maryam atau dalam surah Ali Imran? Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Maka Allah mengatakan ya dalam ayat-ayat yang lain, qalu kadzalika qala, sebentar ya, sekali lagi ya, keheranan sama ini sama dengan Zakaria tadi ya. Makanya dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibari itiya. Ya, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak, istriku mandul dan aku sudah mencapai usia yang sangat tua ya. Padahal dia yang meminta kan, dia berdoa minta diberikan anak, ketika dikabulkan malah heran ya, karena sesuatu yang tidak dia sangka. Maka itulah juga yang terjadi kepada Sarah ya, yang akhirnya membuat dia sangat senang. Baik, nah ini menjadikan pelajaran bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan dan mengaruniakan seorang anak dari seorang wanita walaupun dia sudah tua maupun mandul ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang belum dikaruniai oleh dikaruniai oleh Allah berupa anak, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar, dan itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka setelah malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, maka mereka pun ingin pergi ke kaum Nabi Lut. Nah, bagaimana selanjutnya azab yang turun kepada kaum Nabi Lut? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.